Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iras Muhammad Najib dari Prodi Studi Agama nomor induk mahasiswa 933101918. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang masalah epistemologi. Bersangkutan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang pengetahuan, sebelum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan ke ilmu filsafat, perlu diperhatikan bahwasanya sarana apakah yang dapat kita peroleh ketika kita ingin memecahkan suatu masalah atau pertanyaan-pertanyaan mengenai suatu ilmu pengetahuan. Jika kita mengetahui batasan-batasan tentang pengetahuan, kita tidak akan mempertanyakan atau mencoba untuk mengetahui hal-hal yang akhirnya tidak dapat diketahui atau tidak dapat disimpulkan bagaimana adanya. Lanjut kepada arti dari epistemologi itu sendiri. Epistemologi secara umum berarti pengetahuan sistematik mengenai pengetahuan. Sedangkan secara linguistik, kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme dan logos. Yang berarti episteme berarti pengetahuan dan logos artinya teori atau uraian. Di sini dapat kita pahami bahwasanya epistemologi merupakan cara untuk mendapatkan kesimpulan mengenai ilmu pengetahuan, atau ilmu pengetahuan itu adalah epistemologi. Di sini dapat kita pahami bahwasanya epistemologi dan ilmu pengetahuan mempunyai arti yang sama, namun menggunakan tata bahasa yang berbeda. Dalam istilah barat atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan theory of knowledge. Dikatakan secara istilah, epistemologi diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar dan dalam bahasa Indonesia disebut filsafat pengetahuan. Mungkin di sini dapat dipahami bahwasanya filsafat pengetahuan atau ilmu yang membahas tentang bagaimana diketahui atau bagaimana difahami adanya pengetahuan disebut epistemologi. Sedangkan epistemologi filsafat itu membicarakan tentang tiga hal, yakni objek filsafat, yaitu yang dipikirkan secara pengetahuan diperoleh melalui filsafat, dan ukuran kebenaran pengetahuan filsafat. Epistemologi filsafat itu membicarakan tentang tiga hal, yaitu yang pertama tentang objek filsafat, yaitu apa yang difikirkan atau sesuatu yang selalu dipertanyakan, itu yang dibahas untuk pertama kali, yaitu objek filsafat. Objek filsafat adalah menemukan suatu kebenaran yang sebenar-benarnya, yang terdalam, yang radikal. Jika hasil pemikiran itulah sistematika filsafat, sistematika atau struktur filsafat dalam garis besar terdiri dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dan yang kedua adalah cara memperoleh pengetahuan filsafat. Pertama-tama filosof membicarakan atau mempertanggungjawabkan dengan cara memperoleh pengetahuan filsafat yang menyebabkan kita hormat pada filosof, antara lain karena ketelitian mereka. Sebelum mempercayai pengetahuan, mereka membicarakannya terlebih dahulu atau menyusun rumusan masalah untuk mempertanyakan sesuatu yang harus dipersalahkan ini guna untuk menemukan suatu dari manfaat apa yang dipertanyakan ini, atau mendapatkan kesimpulan dari apa yang dipertanyakan. Dan yang ketiga adalah ukuran kebenaran filsafat. Dalam epistemologi filsafat, poin ketiga ini merupakan poin akhir, di mana poin ketiga ini merujuk pada pertanyaan yang menjelaskan bahwa ukuran kebenaran filsafat ialah logis. Bila logis itu benar, dan bila tidak logis itu merupakan belum benar atau salah. Kebenaran teori filsafat tentunya oleh logis, tidaknya teori itu.
ukuran logis atau tidaknya tersebut terlihat pada argumen yang menghasilkan kesimpulan atau menghasilkan hipotesis, atau di ujung akhir menemukan jawaban pada suatu pertanyaan yang dipertanyakan di permasalahan awal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profil terakhir dari desa saya, Warujeng, Tanjung Anong, Nganjuk. Terima kasih. Perang lagi semakin menjadi berita ini hari, berita jerit pengungsi. Lidah anjing kerempeng berdecak keras beringas, melihat tulang belulang serdadu boneka yang malang.